Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Berjumpa lagi dengan program pembelajaran jarak jauh yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dengan KKG Kecamatan Kejaksan. Perkenalkan, nama Ibu Santini dari SDN Kesenden. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 2. Materinya adalah huruf hijaiyah bersambung. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, anak-anak persiapkan alat belajarnya terlebih dahulu. Seperti ada pensil, penggaris, juga penghapus dan buku tulis serta buku paket. Sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu literasi, yaitu membaca Al-Quran surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pengamatan tayangan gambar dan penjelasan guru, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, membaca huruf hijaiyah bersambung dengan benar. Yang kedua, menulis huruf hijaiyah bersambung dengan benar. Peta konsepnya yaitu huruf hijaiyah bersambung yang pertama membaca, dan yang kedua yaitu menulis. Huruf hijaiyah itu ada 28 huruf, tapi di gambar itu ada 30 huruf anak-anak. Ada 2 huruf yang tidak terhitung, yaitu ada lam, alif, dan hamzah. Kenapa? Lam, alif, dan hamzah itu gabungan dari 2 huruf, lam dan alif. Sedangkan hamzah itu sama dengan alif, makanya tidak terhitung. Jadi tidak semua huruf hijaiyah dapat disambung. Huruf hijaiyah yang dapat disambung ada 22 huruf. Dan huruf yang tidak bisa disambung itu ada 6, yaitu yang tidak bisa disambung ada alif, ada dal, ada zal, ada ro, ada zai, juga wawu. Dalam Al-Quran, huruf hijaiyah ditulis sambung. Jika ditulis sambung, huruf-huruf hijaiyah mengalami perubahan. Perhatikan tabel perubahan berikut ya anak-anak ya. Lihat ke sini semua. Ya, yang pertama ada huruf alif. Huruf alif ini tidak bisa disambung di awal, tapi bisa dalam satu kata atau kalimat.
Contohnya yaitu alhamdu. Nah, kalau yang di tengah seperti ini anak-anak. Yang di tengah. Ya, ini ya. Contohnya apa? Yasya'u. Itu ada alif di tengah ya. Nah, kalau yang di akhir seperti ini anak-anak nih. Alif itu bisa disambung di awal. Apa? Ada sebelumnya, huruf sebelumnya bisa disambung, ada alif belakang ya tuh. Di akhir ada huruf alif. Contohnya apa? Anak. Nah, itu alifnya di belakang. Selanjutnya ada huruf ba. Huruf ba itu bisa disambung di awal. Contohnya bismi. Itu ba-nya di awal. Contohnya nih bismi di awal ya. Nah, kalau yang di tengah bisa, itu ba bisa disambung juga. Contohnya apa? Na'budu. Ya, na'budu. Itu ba-nya ada di tengah. Lalu kalau di akhir seperti ini anak-anak nih. Contohnya apa? Al-ghaibu. Ba-nya ada di akhir. Selanjutnya ada huruf ta. Ta. Ya, ada huruf ta. Huruf ta. Ya, huruf ta di awal seperti ini, seperti huruf ba, seperti tadi ya. Contohnya tarmihim, taknya di awal. Ya, bisa disambung itu. Kalau di tengah seperti ini anak-anak nih. Ya, contohnya apa? Nasta'inu, taknya ada di tengah. Kalau di akhir gimana? Nah, seperti ini. Contohnya al-baitu. Al-baitu, tanya ada di akhir. Lalu ada sa. Sa juga sama seperti huruf ba, ta. Itu ada sa. Sa itu bisa disambung di awal. Dan contohnya saibun. Ya, sa-nya ada di depan. Lalu kalau di tengah seperti ini. Contohnya masaluhum. Ya, sa-nya ada di tengah. Kalau di akhir seperti ini. Contohnya hadisu. Sa-nya ada di akhir. Lalu selanjutnya ada huruf jim. Huruf jim kalau di awal itu akan seperti ini. Ya, kalau disambung. Lalu contohnya ada jasadun. Ja-nya ada di awal. Kalau di tengah seperti ini anak-anak. Ya, ja-nya ada di tengah. Contohnya yaitu yasjudu. Ja-nya ada di tengah. Ya. Kalau di akhir juga seperti ini nih. Contohnya saljun. Ja-nya kalau di akhir ja-nya seperti itu, jimnya, ya. Jim, huruf jimnya seperti itu, saljun. Lalu selanjutnya ada huruf ha. Ha juga sama dengan jim. Kalau di depan seperti ini. Ya. Kalau disambung. Contohnya yaitu hasadun. Hanya ada di awal. Lalu di tengah. Seperti ini. Contohnya yasjudu. Yahsudu. Yahsudu ya. Yahsudu hanya ada di tengah. Kalau di akhir sama seperti huruf jim yang tadi. Kalau di akhir contohnya seperti ini. Ada contoh bacaan apa tuh? Al-masihu. Al-masihu hanya ada di akhir. Lalu selanjutnya ada huruf kho. Ho sama seperti huruf jim dan huruf ha. Kalau ho awalnya seperti ini, sama aja Nana ya. Tuh, ho contohnya yaitu khosyiya. Ho-nya ada di depan. Kalau di tengah seperti ini. Contohnya apa? Yahsya. Yahsya. Ho-nya ada di tengah. Kalau di akhir sama seperti yang tadi huruf ha. Ho-nya tuh. Nangsah. Nangsah. Tuh ha-nya ada di akhir. Selanjutnya ada huruf dal. Huruf dal kalau di awal itu tidak bisa disambung. Tapi bisa masuk dalam satu kata, tidak bisa disambung huruf berikutnya. Contohnya dukats tuh ya, dukas. Lalu kalau di tengah juga tidak bisa. Seperti kayak alif, tapi bisa merangkai dalam satu kata. Contohnya faqadaro. Ya, seperti ini. Kalau di akhir dah bisa disambung huruf sebelumnya.
Contohnya masajun. Danya ada di akhir kata atau kalimat. Selanjutnya ada huruf dal. Dal juga sama seperti huruf dal. Itu kalau di awal seperti ini. Ya. Tidak bisa disambung huruf berikutnya. Contohnya dahaba, dahaba, yaitu dahaba, danya di depan. Tidak bisa disambung huruf selanjutnya. Kalau di tengah seperti ini. Contohnya tuh ya, nggak bisa disambung juga dengan huruf berikutnya. Bisanya sebelumnya, sebelumnya bisa tuh disambung. Contohnya apa? Yadhabu, yadhabu, danya ada di tengah. Nah, kalau di akhir gimana? Tuh, seperti ini. Bisa disambung di huruf sebelumnya. Ya, contohnya yauma idzin. Yauma idzin. Dalnya ada di akhir. Nah, selanjutnya huruf ro. Ro juga sama. Tidak bisa disambung huruf berikutnya. Ya, kalau di awal kalimat nih, awal kata seperti ini. Contohnya rodia. Rodia, ronya di depan, tapi tidak bisa disambung di huruf berikutnya. Oke, kalau di tengah seperti ini. Bisa disambung huruf sebelumnya, tapi sesudahnya itu nggak bisa. Contohnya ini, ya rudo. Ya, rohnya ada di tengah tuh. Kalau di akhir gimana? Nah, seperti ini. Kalau di akhir, sama. Itu bisa disambung huruf sebelumnya, ya. Contohnya apa? Tanharu. Tanharu ya, tuh roknya ada di akhir. Nah, selanjutnya ada huruf zai. Huruf zai itu sama dengan ro. Huruf zai kalau di awal seperti ini, zai. Zai kalau disambung awal seperti ini. Contohnya zamanun. Ya. Itu tidak bisa disambung huruf berikutnya. Kalau di tengah, seperti ini. Lihat anak-anak ya. Tuh kalau zai, di tengah seperti ini. Tidak bisa disambung huruf selanjutnya, tapi sebelumnya itu bisa disambung. Mizanun. Mizanun tuh ya. Bisa disambung huruf sebelumnya, tapi tidak bisa disambung huruf berikutnya. Kalau di akhir seperti ini. Contohnya, nu'zizu. Nu'zizu ya. Seperti ini. Dan huruf selanjutnya ada huruf sin. Huruf sin kalau di awal akan bisa disambung seperti ini. Contohnya sa'ala. Sa'ala. Ya, bisa disambung kalau di awal. Di tengah seperti ini anak-anak. Ya, contohnya seperti ini. Yas'alu. Yas'alu. Tuh, contohnya ini. Yas'alu. Nah, kalau di akhir akan seperti ini anak-anak. Huruf sin kalau disambung di akhir. Contohnya bagaimana? Nih ada contohnya nih. Laisa. Laisa. Sinnya ada di akhir kalimat atau kata ya. Lalu selanjutnya ada huruf shin. Huruf sin sama dengan huruf sin. Huruf shin itu kalau disambung awal seperti ini, sama aja seperti yang tadi ya Naya. Contohnya apa? Sajarotun. Sajarotun ya. Sajarotun yaitu huruf syanya ada di awal, ada di yang pertama tuh ya, huruf sya. Kalau di tengah seperti ini anak-anak. Tuh, kalau huruf syain di tengah seperti ini. Contohnya yashhadu. Yashhadu ya, sinnya ada di tengah. Kalau di akhir seperti ini. Contohnya gimana? Ihsya, tuh lihat ihsya. Ya, shinnya ada di akhir. Lalu selanjutnya ada huruf shod. Huruf shod kalau di awal seperti ini anak-anak. Ya, perhatikan ya, tuh. Kalau di awal seperti ini. Contohnya gimana? Ada tuh kata sodaro. Sodaro, soalnya ada di awal. Kalau di tengah seperti ini. Contohnya yasduru. Yasduru. Sodnya ada di tengah-tengah kata atau kalimat. Yang di akhir seperti ini kalau sod.
Ada contohnya tuh. Yuhlisu, yuhlisu. Shadnya ada di akhir. Lalu ada dod. Huruf dod juga sama seperti huruf shad, ya. Kalau di awal seperti ini. Di awal. Contohnya dohika. Dohika, donya ada di awal. Kalau di tengah, tengah seperti ini anak-anak. Ya, tengah seperti ini. Contohnya nih, yadhaku. Yadhaku. Dotnya ada di tengah. Lalu kalau di akhir akan seperti ini anak-anak. Contohnya ba'du. Contohnya ba'du. Dotnya ada di akhir, ya. Lalu selanjutnya ada huruf to. To kalau di awal akan seperti ini. Bisa disambung tuh ya. Tuh kalau disambung akan seperti ini. Contohnya tobako tuh. Tobako, tonya ada di awal. Kalau di tengah seperti ini anak-anak. Ya, tuh. Di tengah seperti ini. Contohnya yang tiku. Yang tiku, tonya ada di tengah-tengah. Lalu kalau di akhir akan jadi seperti ini to tuh. Ya. Contohnya salato, tonya ada di akhir. Lalu ada dod. Dod sama dengan to. Kalau di awal kata atau kalimat itu akan seperti ini. Contohnya zoharo. Zoharo, ya. Zonya ada di depan. Di awal. Kalau di tengah seperti ini. Contohnya yadharu. Yadharu. Ya. Dotnya ada di tengah. Kalau di akhir ada. Contohnya golazo. Donya ada di akhir. Selanjutnya ada ain. Ain kalau di awal kata atau kalimat itu akan seperti ini kalau disambung. Ya. Contohnya seperti ini. Ada ainun. Ainnya itu ada di awal. Kalau di tengah seperti ini nih. Awas tuh ada berubah ya. Tuh. Tengah. Contohnya yanaiku. Ada di tengah kata atau kalimat. Kalau di akhir akan seperti ini anak-anak. Contohnya ada tuh mana'a. Mana'a, ainnya ada di akhir. Lalu ada huruf ghin. Ghin sama dengan huruf ain yang tadi. Kalau di awal akan seperti ini. Contohnya ada tuh ghadiba. Ghadiba. Ya, kalau di tengah seperti ini. Contohnya ya godobu. Ghin, huruf ghinnya ada di tengah-tengah kata atau huruf. Kalau di akhir seperti ini anak-anak. Ada contohnya tuh balagho. Ghinnya ada di akhir kalimat atau kata ya. Lalu selanjutnya ada huruf fa. Fa kalau di awal kalimat, di awal kata itu seperti ini kalau disambung ya. Contohnya yaitu ada fiha. Fa-nya itu ada di awal. Kalau di tengah, nah seperti ini anak-anak. Kalau di tengah. Contohnya yafqahu. Yafqahu. Fa-nya ada di tengah-tengah. Lalu kalau di akhir, nah seperti ini anak-anak. Tuh ya. Ada di, contohnya ada tuh. Ya Yusufu. Ya, itu ada di akhir, fa-nya ada di akhir kalimat atau kata. Lalu selanjutnya ada huruf qaf. Huruf qaf kalau di awal kalimat atau kata itu akan seperti ini. Nih, kalau disambung seperti ini ya. Contohnya yaitu qoribun. Qoribun, ko-nya ada di awal. Kalau di tengah seperti ini, seperti huruf fa tadi ya. Contohnya yaqra'u. Yaqra'u. Qaf-nya ada di tengah. Lalu kalau di akhir akan seperti ini. Qaf akan seperti ini. Contohnya apa? Ada situ
Kholaqo. Kholaqo, qafnya ada di akhir kalimat atau kata. Lalu selanjutnya ada huruf kaf. Kaf kalau di awal kalimat akan seperti ini nih anak-anak nih. Ya, kalau di awal. Ada contohnya nih. Contohnya apa tuh? Ada kataba. Kataba. Tuh, K-nya depan. Nah, kalau di tengah itu akan seperti ini. Contohnya ada tuh yaktubu. Ya, contohnya yaktubu. Nah, kalau yang di akhir gimana? Akan seperti ini anak-anak. Huruf kaf kalau di akhir akan seperti ini. Ya, ada contohnya tuh. Malaka. Ya. Lalu selanjutnya ada huruf lam. Huruf lam kalau di awal kata atau kalimat seperti ini anak-anak ya. Contohnya yaitu lahabin. Lahabin. Huruf lam tuh lahabin ada di awal, huruf lamnya ada di awal kata atau kalimat tuh lahabin. Kalau di tengah-tengah akan seperti ini. Ada contohnya ya. Contohnya yaitu yang abu. Ya, contohnya yang labu. Ini kalau di tengah. Kalau di akhir huruf lam ini akan seperti ini anak-anak. Contohnya ada nih, tuh asalun. Lamnya di belakang asalun. Lalu selanjutnya ada huruf mim. Huruf mim kalau di depan atau di awal akan seperti ini. Ya. Seperti ini. Ditulis seperti ini anak-anak. Contohnya nih ada masjidun. Ya, masjidun itu ada huruf mimnya di depan. Lalu kalau di tengah huruf mim kalau disambung di tengah kan seperti ini. Ya, contohnya ada tuh. Yang kusu mimnya ada di tengah-tengah kata atau kalimat. Kalau di akhir ini anak-anak lihat ya. Kalau di akhir seperti ini mimnya anak-anak. Nah, ada contohnya tuh ar-rahimu tuh, ar-rahimu. Mimnya ada di akhir kayak kata atau kalimat. Lalu selanjutnya ada huruf nun. Huruf nun kalau di awal itu akan seperti ini kalau disambung anak-anak nih. Ya, huruf nun. Contohnya yaitu nakilu. Nakilu yaitu huruf nunnya ada di wal atau di depan. Kalau di tengah, kalau huruf nun ada di tengah seperti ini. Contohnya jahannamu. Jahannamu itu nunnya ada di tengah. Lalu kalau di akhir gimana? Nah, seperti ini anak-anak. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Ya, seperti ini anak-anak Ar-Rahmanu. Nunnya ada di akhir kata atau kalimat. Lalu selanjutnya ada huruf wawu. Huruf wawu itu tidak bisa disambung huruf berikutnya seperti tadi kayak alif, dal, ro itu nggak bisa. Wawu juga sama anak-anak. Tidak bisa disambung di huruf berikutnya. Ya. Kalau di awal seperti ini waktu tuh contohnya ini wasola nggak bisa wawu lalu disambung dengan huruf sod itu harus dipisah tidak bisa disambung kalau di awal ya anak-anak ya wasola. Nah kalau di tengah huruf wawu gimana? Seperti ini sama bisa disambung huruf sebelumnya tapi tidak bisa disambung huruf berikutnya. Contohnya ini fasaufa ya huruf wawunya ada di tengah. Bisa disambung huruf sebelumnya, tidak bisa disambung huruf berikutnya. Kalau di akhir, nah kalau di akhir seperti ini anak. Ya huruf wawu kalau di akhir seperti ini. Azibu tuh, azibu itu bisa di akhir kalimat seperti itu, ya. Lalu selanjutnya ada huruf H. Huruf H itu kalau di awal seperti ini anak-anak. Ya sambung. Contohnya hadza tuh, hadza hanya ada di awal, ya. Nah, kalau di tengah seperti ini. Kalau di tengah seperti ini tulisannya ya, Nana ya. Kalau ditulis seperti ini. Contohnya seperti apa ini? Yahdi, Yahdi, ya. Hanya ada di tengah. Kalau di akhir akan seperti ini anak-anak haknya. Tuh, ha, ya. Contohnya apa? Maluhu. Tuh, hanya ada
Di akhir seperti ini tulisannya anak-anak ya. Lalu ya selanjutnya ada lam alif. Lam alif itu gabungan antara dua huruf, ada lam sama alif. Kalau di depan, di awal akan seperti ini anak-anak. Contohnya ada tuh, la anak ya. Seperti ini. Kalau di tengah, seperti ini. Contohnya, yulainu. Contohnya yulainu. Alif lamnya ada di tengah. Kalau di akhir ada seperti ini anak-anak. Tuh, ada contohnya. Tiflan. Alif lamnya ada di akhir. Lalu selanjutnya ada huruf hamzah. Ya, huruf hamzah itu sama dengan cara pengucapan sama aja. A ya, itu hamzah. Kalau di awal seperti ini. Contohnya tuh, aangta. Ya. Nggak bisa disambung hurufnya sebelum dan sesudah itu tidak bisa disambung. Kan seperti ini tulisan cara menulisnya. Kalau di tengah seperti ini. Tuh ada contohnya tuh, ya. Yastahji'una. Ya. Yastahzi'una. Tuh ada hamzah di tengah. Kalau di akhir, nah di akhir nih seperti ini. Kalau hamzah ada contohnya itu yasya'u. Hamzahnya di akhir. Lalu yang terakhir yaitu ada huruf ya. Huruf ya kalau di awal itu sambungnya seperti ini, seperti huruf yang tadi. Ada ba, data, dasa. Ya juga seperti ini sama ya. Cuma beda penaruhan titiknya saja. Kalau di awal ya ada contohnya nih. Ya gufiru. Ianya di depan seperti ini. Kalau di tengah seperti ini anak-anak. Contohnya yaitu syai'an. Ya-nya ada di tengah-tengah kata atau kalimat. Yang di akhir, kalau di akhir. Yastahyi, tuh ya-nya ada di akhir. Itu seperti ini anak-anak ya. Kesimpulan dalam materi yang tadi, yang barusan, yang tadi Ibu sampaikan yaitu yang pertama, dalam Al-Quran huruf hijaiyah ditulis sambung. Yang kedua, jika ditulis sambung, huruf-huruf hijaiyah akan mengalami perubahan. Ya, itu kesimpulan yang materi yang barusan materi yang Ibu sampaikan tadi anak-anak ya. Nah, ini ada latihannya anak-anak. Coba anak-anak yang soleh dan soleha coba berlatih di rumah. Nanti dikumpulkan atau diserahkan kepada guru masing-masing. Ya, ini tugas. Yuk, ayo berlatih. Silakan anak-anak tulis ya, anak-anak catat ya, lalu serahkan ke guru masing-masing ya. Ya, alhamdulillah selesai. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.